Ya baik, selamat malam. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya, Dimas Apriliandi dengan NIM 081. Lalu yang kedua Rizky Armawan dengan NIM 083. Lalu ada Wulan Safitri dengan NIM 094. Cek Ayu Amanda dengan NIM 110. Rizka Novalia dengan NIM 125. Dan Nifat Damayang Kanasta dengan NIM 128. Yang pertama yaitu perkembangan pada anak. Lanjut, Mas. Perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak masa konsepsi dan berlanjut sepanjang kehidupan. Dalam istilah ini, perkembangan termasuk istilah perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan berorientasi proses mental, sedangkan pertumbuhan lebih berorientasi pada peningkatan ukuran dan struktur. Perkembangan berlangsung seumur hidup, sedangkan pertumbuhan mengalami proses batas tertentu. Perkembangan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fungsional, sedangkan pertumbuhan bersifat biologis. Contoh menurut Harlock, pada dasarnya ada dua proses perkembangan, yaitu pertumbuhan evolusi dan kemunduran atau involusi terjadi secara serentak dalam kehidupan manusia. Perkembangan mencakup hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Di dalam perkembangan, anak usia dini juga terjadi proses perubahan yang bersifat kemajuan dan kemunduran. Misalnya, anak-anak tumbuh gigi, tetapi pada saat yang sama anak mengalami sakit akibat pertumbuhan gigi tersebut. Anak-anak usia dini berada pada masa golden age. Masa ini disebut pada masa keemasan sebab pada usia ini terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan dan terbaik sepanjang hidup manusia. Perkembangan yang menakjubkan tersebut mencakup perkembangan fisik dan psikis. Dari segi fisik, anak mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, mulai dari pertumbuhan sel, otak, dan organ tubuh lainnya, sampai perkembangan kemampuan motorik seperti berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Perkembangan fisik yang tidak kalah penting adalah perkembangan kemampuan motorik halus yang merupakan kemampuan melakukan koordinasi gerakan tangan dan mata, misalnya menggenggam, meraih, menulis, dan sebagainya. Hasil-hasil studi bidang neurologi tengah kanan antara lain bahwa perkembangan kognitif anak telah mencapai 50% ketika anak berusia 4 tahun, 80% ketika berusia 8 tahun, dan mencapai 100% ketika anak berusia 18 tahun. 6 studi tersebut membuktikan bahwa pendapat para ahli tentang keberadaan masa peka atau masa emas atau golden age pada anak-anak usia dini memang benar-benar terjadi. Lalu ada periode perkembangan. Perkembangan manusia berlangsung secara berurutan atau berkesinambungan melalui periode atau masa. Menurut Santro 2010, periode perkembangan itu terdiri atas 3 periode, yaitu anak atau childhood, remaja atau adolescence, dan dewasa adulthood. Adapun periode anak itu diklasifikasikan lagi menjadi beberapa periode, yaitu periode sebelum kelahiran atau pranatal. Karakteristik
atau ciri psikologi pada masa ini, menurut Kartini Kartono, ciri yang sangat menonjol yaitu yang pertama, proses pertumbuhan yang cepat. Dari bayi yang baru lahir dan sehat dengan cepat akan belajar menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungannya. Lalu yang kedua, kemampuan mental dan daya akal pada umumnya berkembang lebih cepat dari kemampuan fisiknya. Lalu perkembangan kehidupan emosi bayi berkembang sesuai dengan pengaruh-pengaruh psikis ibunya. Dan bayi yang baru lahir menggunakan sebagian waktunya untuk tidur. Lalu yang kedua, masa bayi atau invasi. Periode bayi merupakan masa perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Pada masa ini ditandai dengan ciri-ciri, yaitu yang pertama masa dasar pembentukan pola perilaku, sikap, dan ekspresi emosi. Lalu yang kedua, masa pertumbuhan dan perubahan berjalan cepat, baik psikologis, baik psikis maupun psikologis. Yang ketiga, masa kurangnya ketergantungan. Lalu yang keempat, masa meningkatnya individualitas. Yang kelima, masa permulaan sosialisasi. Yang keenam, masa permulaan perkembangan penggolongan peran seks seperti terkait dengan pakaian yang dipakainya. Lalu yang ketujuh, masa yang menarik baik bentuk fisik ataupun perilakunya. Lalu permulaan masa kreativitas. Dan yang terakhir, masa berbahaya baik fisik seperti kecelakaan atau psikologis karena perilaku yang buruk. Selanjutnya, masa awal anak-anak atau early childhood. Periode awal anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5-6 tahun. Selama masa ini, anak belajar untuk menjadi lebih mandiri dan memperhatikan dirinya. Mereka mengembangkan kesiapan sekolah seperti mengikuti perintah dan mengenal huruf, dan menghabiskan banyak waktu untuk bermain dengan teman sebayanya. Dan yang terakhir, masa pertengahan dan akhir anak, middle and late childhood. Periode ini adalah masa perkembangan yang terentang dari usia 6, 10, atau 12 tahun. Masa ini juga sering disebut tahun-tahun sekolah dasar. Pada masa ini sudah menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan matematik. Yang menjadi tema sentral periode ini adalah prestasi dan perkembangan pengendalian diri. Lanjut, Mas. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama yaitu keturunan atau bawaan atau disebut hereditas, yaitu karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Lalu yang kedua, faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan tersebut sangat penting dipandang sebagai faktor penentu utama untuk perkembangan anak. Lalu yang ketiga, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang formal, yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang mengutamakan aspek-aspek moral, spiritual, intelektual, emosi, maupun sosial. Lanjut, Mas. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan anak.
Yang pertama yaitu perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan psikologis yang bersifat progresif dan kontinu serta berlangsung pada periode tertentu. Pertumbuhan itu meliputi perubahan progresif yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan internal antara lain meliputi perubahan ukuran alat pencernaan makanan bertambah besar dan berat jantung, dan meliputi perubahan paru-paru bertambah sempurna, sistem kelenjar doktrin atau kelamin, dan berbagai jaringan tubuh. Lalu yang selanjutnya perkembangan intelektual, yaitu kemampuan intelektual ya seperti membaca, menulis, dan berhitung. Lalu perkembangan emosi, keadaan dan reaksi psikologis serta fisiologi seperti gembira, sedih, haru, dan kecintaan. Yang terakhir, perkembangan moral. Moralitas merupakan kemampuan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip moral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada masa perkembangan pranatal. Masa perkembangan pranatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Dalam pembuahan ada beberapa kondisi yang ditentukan, yaitu yang pertama ada kondisi bawaan lahir, yang kedua ada penentuan jenis kelamin, yang ketiga ada urutan dalam keluarga dan jumlah anak. Lalu ada masa perkembangan pranatal menurut William Salebach, yaitu periode pranatal atau pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Ini adalah masa mulai terbentuknya kedekatan antara bayi dan orang tua dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang, terutama yang berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungan. Masa pranatal memiliki 6 ciri penting, yaitu yang pertama ada terjadinya pembaruan sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin, yang kedua ada pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu, yang ketiga ada kepastian jenis kelamin, yang keempat ada pertumbuhan cepat, yang kelima mengandung banyak bahaya fisik dan psikis, dan yang terakhir membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Lalu yang selanjutnya ada ciri perkembangan prenatal. Menurut Harlock tahun 2007, meskipun relatif singkat, periode prenatal mempunyai 6 ciri penting. Masing-masing ciri mempunyai akibat yang lambat pada perkembangan selama rentang kehidupan. Yang pertama terjadi pembaruan sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Kondisi ini akan dipengaruhi oleh kromosom yang disumbangkan oleh kedua orang tua janin. Dalam hal ini sering ditemukan adanya penyimpangan genetis yang disebabkan oleh kelebihan jumlah kromosom. Lalu yang kedua adanya pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu yang akan menunjang perkembangan sifat bawaan dan perkembangan baik dan perkembangannya, baik itu sifat yang baik maupun sifat yang buruk. Dalam hal ini akan berpengaruh pada pola-pola perkembangan yang akan datang. Yang ketiga ada jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi-kondisi dalam tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya, sama halnya dengan pembuahan. Lalu yang keempat
Perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode prenatal dibandingkan pada periode-periode yang lain dalam seluruh kehidupan individu. Lalu yang kelima, periode prenatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Dinyatakan bahaya karena pada masa prenatal akan berpengaruh panjang pada masa pertumbuhan dan perkembangan janin di masa yang akan datang. Lalu yang keenam, yang terakhir, periode prenatal merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Dalam hal ini, seorang bayi yang sudah berusia 20 minggu dalam kandungan sudah bisa merasakan gelap dan terang, dan pada usia ini orang tua sudah bisa memberikan dorongan stimulus pada janin untuk mengoptimalkannya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, Mas, makasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan. Apakah suara saya terdengar? Maaf, soalnya sinyalnya tidak stabil di sini. Terdengar, Mbak. Baik. Selanjutnya, tahap perkembangan pranatal. Yang pertama, perkembangan fisik atau pemilu 2006. Yang pertama ada periode germinal, yaitu yang berlangsung sejak ovum dibuahi hingga 10-14 hari. Yang kedua ada periode embrio antara akhir minggu kedua sampai dengan akhir minggu ke-8, yaitu biasanya ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat pada organ tubuh tersebut, sistem pernafasan, pencernaan, dan sarafnya, tentu saja dengan sarafnya. Yang ketiga, periode janin yang biasanya dimulai dari 2 bulan setelah proses pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan terakhir. Gitu. Next. Tahap-tahap perkembangan pranatal. Yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan dalam belajar dan mengingat, yaitu perkembangan belajar janin telah diketahui ketika dia mengisap jari di dalam rahim. Yang kedua, biasanya anak-anak dapat belajar selama berada di dalam rahim ibunya. Dia juga bisa merasa dan mengetahui perbedaan antara gelap dan terang. Bahkan pada usia kandungan 5 bulan, sekitar 20 pekan, kemampuan bayi di dalam kandungan untuk merasakan rangsangan setelah berkembang dengan sangat baik, sehingga proses pendidikan dapat dilakukan, kayak dilatih diajak bicara di dalam perut, begitu ya. Next. Selanjutnya, tahap perkembangan pranatal. Oke, perkembangan emosi. Berkomunikasi dengan buah hati tidak hanya bisa dilakukan setelah bayi lahir dan bisa berbicara. Namun, sebetulnya komunikasi ini antara ibu dan janin, lingkungan dengan janin sudah dimulai sejak terciptanya dalam kandungan. Tanpa banyak disadari, ibu dan janin sudah memiliki hubungan emosional yang sangat kuat. Biasanya dimulai sejak usia kehamilan 6 bulan, janin sudah bisa merasakan emosi ibunya, baik saat senang atau sedih melalui hormon ibu yang disalurkan keadaan tubuh janin. Tentu kesempatan berharga untuk menjalin kedekatan secara emosional dengan buah hati tidak boleh dilewatkan. Selain memberi stimulus, keadaan emosional ibu selama kehamilan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan masa pranatal. Hal ini dikarenakan
ketika ibu sedang hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres, dan emosi lain yang mendalam, maka terjadi perubahan psikologis, antara lain meningkatnya pernapasan dan sekresi oleh kelenjar. Adanya produksi hormon ini, adrenalin sebagai tanggapan terhadap ketakutan akan menghambat aliran darah ke daerah kandungan dan membuat janin kekurangan udara. Next. Selanjutnya, pentingnya periode prenatal. Menurut Elizabeth Harlock tahun 1980, setidaknya ada 4 kondisi penting yang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan individu baru di masa mendatang, yaitu sifat bawaan. Yang menentukan sifat bawaan diperoleh dari kedua orang tua dan dari nenek pihak ibu maupun pihak ayah. Sifat bawaan tentunya ditentukan satu kali untuk seluruh kehidupan seseorang. Maka hal ini menjadi penting daripada saat sifat bawaan dapat berubah dalam tahap-tahap perkembangan berikutnya. Ada 2 hal yang mempengaruhi penurunan sifat bawaan selanjutnya. Yang pertama, ada faktor keturunan membatasi sejauh mana individu dapat berkembang. Jika kondisi sebelum dan sesudah lahir menguntungkan dan jika seorang memiliki dorongan yang kuat, ia dapat mengembangkan sifat-sifat fisik dan mental yang diwarisinya. Yang kedua, sifat bawaan sepenuhnya merupakan masalah yang kebetulan. Tidak ada cara tertentu untuk mengendalikan jumlah kromosom dari pihak ibu atau pihak ayah yang akan diturunkan pada anaknya. B. Jenis kelamin. Penentuan seks atau jenis kelamin individu merupakan unsur penting kedua yang terjadi pada saat pembuahan. Penentuan jenis kelamin bergantung pada jenis spermatozoon yang menyatu pada ovum. 2 jenis spermatozoon matang diproduksi dalam jumlah yang sama. Yang pertama, 2 pasangan kromosom ditambah 1 kromosom X atau telur yang matang selalu mengandung kromosom X. Bila telur ini dibuahi oleh spermatozoon pembawa kromosom X, maka menghasilkan anak perempuan. Begitupun sebaliknya. Jumlah anak yang selanjutnya adalah jumlah anak. Peristiwa penting ketiga pada saat kehamilan adalah menentukan jumlah anak yang akan lahir. Meskipun pada umumnya, pada peristiwa kelahiran hanya 1 anak yang dilahirkan, tetap seiring juga terjadi kelahiran kembar. Apabila ini terjadi, akan menghasilkan anak kembar identik atau univolar. Yang D, urutan anak. Hal penting yang keempat pada saat kehamilan adalah penentuan posisi urutan anak. Meskipun hal ini berubah dalam 1 tahun atau 2 tahun setelah lahir, posisi urutan anak tetap sama sejak masa kehamilan. Masanya anak kedua mungkin dalam 1 tahun atau lebih, tetapi kedudukan diganti oleh adik yang baru lahir. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mulan. 3 trimester perkembangan masa prenatal. Trimester pertama yaitu 3 bulan pertama. Yang pertama, pembuahan pertama minggu keempat, panjang kurang dari 0,25 cm, mulai terbentuk saraf tulang belakang, sistem saraf, sistem gastrointestinal, jantung, dan paru-paru. Kantong ketuban mulai membungkus bentuk awal dari tubuh dikenal dengan nama zigot. Yang kedua, minggu ke-8, panjang sekitar 2,5 cm, wajah mulai terbentuk dengan mata, telinga, mulut, dan tunas gigi yang belum sempurna. Lengan dan kaki mulai bergerak, otak mulai terbentuk, denyut jantung janin mulai dapat dideteksi dengan ultrasound. Memasuki masa yang disebut dengan embrio, yaitu yang ketiga, minggu ke-12.
Panjang mencapai 7,5 cm dengan berat 1 ons. Mulai dapat menggerakkan lengan dengan kaki, jari tangan, dan jari kaki. Sidik jari mulai terbentuk. Dapat tersenyum, merengut, menghisap, dan menelan. Jenis kelamin dapat dibedakan dari buang air kecil. Yaitu yang kedua, trimester kedua, yaitu 3 bulan kedua. Yang pertama, minggu ke-16. Panjang mencapai 15 cm dan berat hingga mencapai 4 hingga 7 ons. Denyut jantung kuat, kulit masih transparan, bulu-bulu halus atau lanugo menutupi tubuh. Kuku, jari tangan, dan kaki terbentuk. Gerakan mulai terkoordinasi dan dapat berguling dalam cairan ketuban. Yang kedua, minggu ke-20. Panjang mencapai 30 cm dan berat 0,25 hingga 0,5 kg. Denyut jantung dapat didengar dengan stetoskop biasa. Menghisap ibu jari, cegukan, rambut, bulu mata, dan alis sudah ada. Yang ketiga, minggu ke-24. Panjang mencapai 35 cm dan berat hingga 0,75 kg. Kulit mengeriput dan terlapisi oleh lapisan pelindung, yaitu vernix caseosa. Mata mulai terbuka, kotoran dikumpulkan di usus, genggaman kuat. Yang ketiga, trimester ketiga, yaitu 3 bulan terakhir. Yang pertama, minggu ke-28. Panjang mencapai 35 hingga 42,5 cm. Dan berat hingga 1,25 hingga 1,5 kg. Lemak tubuh mulai bertambah, pernapasan belum sempurna. Yang kedua, minggu ke-32. Panjang mencapai 41,25 hingga 45 cm. Berat antara 2 hingga 2, kg. Mempunyai periode tidur dan terbangun, merespon bunyi, dan dapat mengambil posisi kelahiran. Tulang tengkorak masih lunak dan fleksibel. Mineral besi tertumpuk di hati. Yaitu yang ketiga, minggu 36 sampai 38. Panjang mencapai 47,5 hingga 50 cm. Dan berat antara 3 hingga 3,75 kg. Kerutan pada kulit berkurang. Vernix caseosa tebal. Lanugo jauh berkurang. Aktivitas berkurang dan memperoleh imunitas dari ibu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pranatal. Next, Mas. A. Teratogen. Unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yaitu tidak optimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Namun apabila teratogen beraksi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. Hapsari 2017. B. Faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi kelainan dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Beberapa penyakit yang mempengaruhi janin diantaranya campak rubella, sifilis, herpes alat kemaluan, dan AIDS. Selain dari penyakit, usia ibu juga mempengaruhi usia janin. Ibu yang hamil di usia beresiko yaitu di saat remaja atau di bawah 18 tahun dan usia ibu sudah memasuki dewasa tengah atau di atas 35 tahun, bayi yang lahir dari ibu remaja kebanyakan mengalami prematur dan keguguran. Pada ibu yang berusia paruh baya,
Kehamilan bisa berakibatkan keguguran, keterbelakangan mental pada bayi, dan komplikasi penyakit. Selanjutnya adalah faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak bicara janin dalam kandungan juga dapat menyenangkan janin. Membangun ikatan emosional bayi dengan ayah dari suara dan sentuhan bayi bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi. Selain itu, usia yang sudah terlalu tua mengakibatkan anak kekurangan kalsium, sehingga tinggi badannya kurang dan bisa mengakibatkan anak mengalami keterbelakangan mental seperti Down syndrome. Selanjutnya adalah lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Terkontaminasi polusi dan bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Ibu yang sedang mengandung sebaiknya sangat berhati-hati dengan lingkungan dan apa yang akan dikonsumsinya, karena jika ia mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bahan-bahan beracun, dapat mengganggu perkembangan janin. Next. Selanjutnya adalah masa pranatal. Masa pranatal atau kelahiran merupakan proses alami setelah melalui masa kehamilan selama berbulan-bulan. Walaupun proses melahirkan pada dasarnya sama bagi semua calon ibu, pengalaman masing-masing ibu seringkali unik. Proses persalinan dan melahirkan dapat terjadi lebih dini, tepat waktu, atau melebihi perkiraan tanggal lahir. Berdurasi panjang atau pendek, dianggap cukup mudah atau sulit, dan terjadi dengan atau tanpa tanpa komplikasi. Next. Di proses kelahiran ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pertama terjadi kontraksi peranakan yang berlangsung 15 hingga 20 menit pada permulaan dan berakhir hingga 1 menit. Kontraksi ini menyebabkan leher rahim terentang dan terbuka. Ketika tahap pertama berlangsung, kontraksi semakin sering yang terjadi setiap 2-5 menit sekali. Pada akhir tahap pertama kelahiran, kontraksi memperlebar leher rahim sehingga terbuka sekitar 4 inci sehingga bayi dapat bergerak dari peranakan ke seluruh kelahiran. Yang kedua adalah tahap dimulai ketika kepala bayi bergerak melalui leher rahim dan saluran dari saluran kelahiran. Tahap ini berakhir ketika bayi benar-benar keluar dari tubuh ibu. Tahap ini berlangsung kira-kira 1,5 jam. Pada setiap kontraksi, ibu mengalami kesakitan untuk mendorong bayi keluar dari tubuhnya. Pada waktu kepala bayi keluar dari tubuh ibu, kontraksi terjadi hampir setiap menit dan berlangsung kira-kira 1 menit. Di tahap ketiga,
pada tahap ini, setelah bayi lahir, pada waktu itu ari-ari atau tali pusar dan selaput-selaput lainnya dilepaskan. Tahap akhir inilah yang paling pendek dan berlangsung hanya beberapa menit saja. Next. Oke. Masa kelahiran spontan. Kelahiran spontan atau normal. Kelahiran spontan ini disebut juga kelahiran normal. Kelahiran ini tersebut terjadi tanpa adanya bantuan dari luar dan sedikit atau tanpa pemberian obat daripada ibu. Pada kelahiran spontan ini, posisi janin dan ukurannya memungkinkan untuk mengeluarkan kepala dahulu, setelah kepala atau bahu, kemudian lainnya tanpa pada saat tubuh janin berputar perlahan dalam saluran kelahiran, berikutnya lengan keluar dan selanjutnya kaki. Lanjutnya adalah kelahiran dengan peralatan. Bila janin memiliki ukuran besar yang tidak mungkin dapat keluar secara spontan atau dalam rahim ibu posisinya sedemikian rupa sehingga peralatan pembedahan harus digunakan untuk membantu persalinan. Kelahiran selanjutnya adalah kelahiran sungsang. Pada kelahiran ini, pantat bayi keluar lebih dulu, diikuti kaki, lengan, dan akhirnya kepala. Bila posisi janin ini tidak diubah kelahiran, harus digunakan peralatan untuk membantu persalinan agar bayi bisa tertolong dan terselamatkan. Next, ada kelahiran letak melintang. Di kelahiran ini, janin terletak melintang dalam rahim ibu. Apabila kondisi seperti ini tidak dapat diubah sebelum kelahiran, peralatan harus digunakan untuk membantu persalinan agar bayi dapat terselamatkan pula. Selanjutnya adalah kelahiran melalui pembelahan sesar. Apabila ukuran tubuh janin terlalu besar, untuk dapat keluar melalui saluran kelahiran tanpa persalinan yang sulit dan lama walaupun digunakan peralatan, janin dilahirkan dengan cara mengiris daging perut ibu. Pada waktu dilakukannya penyesuaian terhadap lingkungan pasca lahir, tidak ada perubahan nyata yang terjadi dalam perkembangan. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai dataran dalam perkembangan, yaitu ketika perkembangan memasuki keadaan diam untuk sementara, atau bahkan menunjukkan tanda kemunduran, karena kebanyakan bayi akan melakukan penyesuaian terhadap hidup pasca lahir. Masa bayi seringkali disebut sebagai periode yang baru lahir atau periode neonatal, yaitu anak yang baru lahir dikenal sebagai bayi yang baru lahir atau neonatal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Presentasi ini akan dilanjutkan dengan saya. Mohon maaf, ini sinyalnya lagi ada. Dengar nggak suaraku? Dengar, Mbak. Bahaya yang berkaitan dengan kelahiran. Yang pertama ada bahaya fisik. Bahaya fisik ini termasuk dengan kematian bayi.
Kedua, postmaturitas atau kondisi bayi yang berat badannya tidak bertambah setelah melewati HPL. Sindrom ini juga ditandai dengan gejala kulit kering dan atau kendur, serta kuku jari tangan dan kaki terlihat panjang saat lahir. Ketiga, ada kerusakan otak. Yang B, ada bahaya psikologis. Yang pertama, dataran perkembangan, kesenjangan perkembangan, ketidakberdayaan individualitas, dan kemurungan orang tua baru. Next, Mas. Masa pengembangan postnatal. Postnatal adalah masa sesudah kelahiran atau masa di mana bayi sudah keluar dari dalam kandungan. Setelah bayi lahir, keluar dari kandungan, akan mengalami perkembangan yang meliputi masa bayi, masa awal kanak-kanak, masa pertengahan dan akhir anak-anak, masa remaja, masa awal dewasa, masa akhir dewasa, dan sampai masa tua. Dalam postnatal, terdapat juga masa neonatus, yaitu dimulainya pada waktu lahir sampai akhir minggu kedua setelah bayi lahir. Dan masa partunatus, yaitu berlangsungnya sejak bayi lahir sampai dipotong tali pusarnya. Sesudah dipotong tali pusarnya bayi akan memasuki masa neonatus. Jadi masa partunatus ini sangat pendek sekali sehingga dalam seluruh masa partunatus biasa dianggap masa neonatus saja. Lanjut. Menurut Silowindradini, dalam bukunya ada beberapa hal yang mempengaruhi penyesuaian neonatus. Di antaranya sekitar dalam masa prenatal. Kesehatan ibu dan keadaan emosional ibu selama mengandung sangat berpengaruh kepada bayi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Oleh karena itu, harus benar-benar diperhatikan jika keadaan fisik dan emosional ibu yang baik akan membuat bayi dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan baik. Yang kedua, ada kelahiran. Mudah atau tidaknya bayi menyesuaikan diri juga tergantung pada kelahirannya. Bayi yang dilahirkan secara normal biasanya dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan dalam kehidupan postnatal. Yang ketiga, prematuritas. Bayi bisa dibilang prematur apabila lahir sebelum waktunya. Biasanya bayi yang dilahirkan dengan cara prematur akan mengalami hambatan dalam masa postnatalnya. Yang keempat, ada sikap orang tua. Mudah atau tidaknya bayi dalam menyesuaikan diri setelah lahir juga tergantung dari orang tuanya, terutama ibu. Apabila ibu kesehatannya terganggu dan banyak pikiran, akan berdampak pada bayinya juga, sehingga dalam mengurus bayinya, sikap ibu jadi kurang tenang, dan biasanya juga orang tua baru yang pertama kali melahirkan akan merasa khawatir serta bingung dalam menghadapi bayinya, sehingga bayinya juga akan merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Selanjutnya, Mas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa postnatal. Yang pertama, pengetahuan ibu. Seperti yang dibilang tadi, sikap orang tua, pengetahuan ibu merupakan salah satu faktor yang penting dan berpengaruh pada perkembangan anak. Yang kedua, ada gizi. Untuk tumbuh kembang anak sangat memerlukan makanan yang bergizi yang banyak mengandung vitamin, zat besi, karbo, dan protein. Semua itu harus diberikan dalam porsi yang cukup. Apabila kebutuhan gizinya kurang, maka akan menghambat tumbuh kembang bayi tersebut. Budaya lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat juga berpengaruh dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memperhatikan pola lingkungan sekitar agar anak tetap berada pola hidup yang sehat. Keempat, status sosial. Status sosial ekonomi juga berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Bila status ekonomi keluarganya tinggi, maka kebutuhan si anak bisa cukup terpenuhi. Tetapi apabila status ekonomi keluarganya rendah, maka kebutuhan si anak belum bisa dikatakan cukup. Yang kelima, ada lingkungan fisik. Keadaan lingkungan yang kurang baik atau kurang sehat, seperti kurangnya sinar matahari, kurangnya kebersihan, atau populasi udara yang terkena asap, itu semua akan berdampak pada anak.
Keenam, ada lingkungan pengasuhan. Pada lingkungan pengasuhan anak ini, interaksi ibu dengan anak sangat dibutuhkan. Interaksi ibu dengan anak menimbulkan keakraban dan anak nantinya akan terbuka kepada orang tuanya dan mudah berinteraksi juga dengan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, ada stimulasi perkembangan. Pasti memerlukan stimulasi pada perkembangan anak. Stimulasi yang diberikan seperti misalnya memberikan mainan, keterlibatan ibu atau anggota keluarga yang lain, dapat anak akan mendapatkan stimulasi terarah, akan lebih cepat berkembang dibanding dengan orang yang kurang bahkan tidak mendapatkan stimulasi. Dan terakhir ada olahraga atau latihan fisik. Olahraga dapat memacu perkembangan anak karena dapat meningkatkan sirkulasi darah sehingga akan meningkatkan pertumbuhan otot dan sel jadi anak tidak gampang sakit. Oke, next. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.